Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman grade 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Bagaimana teman-teman hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Semoga teman-teman sudah siap ya. Silakan persiapkan buku tulis teman-teman dan tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Jika sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, kita sudah belajar tentang mengubah dan mengurutkan pecahan. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan latihan tentang pengurutan pecahan. Sebagian besar sudah dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, jika teman-teman mendapat koreksi dari Miss, dipelajari kembali ya, sehingga ke depannya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan ya. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kemarin teman-teman sudah belajar mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, kemudian menjadi bentuk persen, dan juga mengurutkan pecahan biasa. Hari ini kita akan mengkombinasikan berbagai bentuk pecahan itu, kemudian kita urutkan. Oke, jadi mengurutkan berbagai bentuk pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mengubah semua bentuk pecahan itu menjadi bentuk persen, dan nanti cara kedua mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk desimal. Sekarang, mari kita lihat cara yang pertama. Cara yang pertama menyamakan bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Jadi, nanti kita harus menyamakan semua pecahan itu menjadi persen dan mengalihkan semua pecahannya dengan angka 100%. Baru setelah itu, kita urutkan sesuai yang diinginkan. Apakah mulai dari yang paling kecil atau sebaliknya, mulai dari yang paling besar. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Di sini ada soal urutkan bilangan berikut dari yang paling kecil. Oke, di sini ada 3 bilangan, 2/25, 25%, dan 0,5%. Sekarang kita akan coba mengubahnya menjadi bentuk persen sebelum kita urutkan. Oke, sekarang dari yang pertama, yaitu 2/25. Maka kita ubah angka 2/25 ini ke bentuk persen dengan cara mengalihkannya dengan angka 100%. Sehingga kalau kita coret di sini kita dapat 4. Kemudian 4 dikali 2 adalah 8. Oke, berarti di sini kita akan peroleh 8%. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi 25%. Nah, karena dia itu sudah dalam bentuk persen, maka kita tidak perlu lagi mengubahnya. Dan yang ketiga itu 0,5. Nah, 0,5 ini adalah bentuk pecahan. Sehingga, dia itu adalah bentuk desimal ya. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah ubah dulu dia ke bentuk pecahan. Yaitu 5/10. Baru setelah itu, kita kalikan dengan 100%.
Nah, ketika kita kalikan dengan 100%, oke, maka kita akan peroleh di sini ada 10, maka hasilnya adalah 50%. Oke, sebenarnya cara mengubah desimal menjadi persen itu bisa juga tanpa diubah terlebih dahulu ke pecahan. Jadi, tinggal teman-teman kalikan saja 0,5 ini dikali 100%. Hasilnya itu akan sama juga. Gitu ya. Jadi, ini caranya karena di sini 100 yaitu punya dua angka 0, tinggal kita kalikan 0,5 dikali 100. Nah, cara mudahnya, jadi kalau angka desimal dikalikan dengan angka 10, maka kita pindahkan ke belakang komanya. Nah, karena di sini angka 0-nya ada 2, yaitu 100, maka kita geser 2 kali. Jadi, 1, 2. Sehingga kita akan peroleh angka 50. Jadi, sama saja seperti 50%. Nah, ini cara yang kedua yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa pilih yang paling mudah menurut kalian. Oke, nah berarti kita sudah dapat angka persennya. Yaitu yang pertama adalah yang ini, yaitu 8%. Yang kedua adalah yang ini, yaitu 50%. Dan yang ketiga adalah 25%. Berarti tinggal kita urutkan. Dari yang paling kecil, yaitu 8%. Yaitu diperoleh dari 2/25. Maka urutannya adalah 2/25. Kemudian 25%, kemudian 5. Oke, inilah jawabannya. Ternyata sama seperti soalnya ya, teman-teman. Oke, itu tadi cara pertama, yaitu mengubah bentuk bilangannya menjadi bentuk persen. Yang kedua ini, kita akan mencoba dengan menyamakan semua bentuk pecahannya menjadi bentuk desimal. Kita tahu bahwa membuat pecahan menjadi desimal dapat dilakukan dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Nah, jika sudah menjadi desimal semuanya, baru kita urutkan, mulai dari yang paling kecil atau mulai dari yang paling besar, sesuai soalnya. Mari sekarang kita lihat contohnya. Oke, di sini mengubah ke bentuk pecahan desimal, urutkan bilangan berikut. Nah, tadi soalnya masih sama ya teman-teman, cuma kita akan lihat dengan cara yang berbeda. Apakah jawabannya itu juga sama? Oke, di sini angkanya 2/25, 2,5%, dan 0,5. Oke, kemarin kita tahu salah satu cara untuk mengubah pecahan menjadi bentuk desimal itu adalah menjadikan penyebutnya menjadi kelipatan 10 atau membagi pembilang dan penyebutnya. Di sini karena penyebutnya itu 25 akan lebih mudah jika kita ganti ke kelipatan 10 saja. Yaitu kelipatannya adalah 100. Jadi, untuk menjadi 100, maka kita kalikan 25 dengan 4. Maka, jika penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga dikali 4. Oke, sehingga kita akan memperoleh pecahan yaitu 8/100. Sehingga, berapakah desimalnya? Ya, desimalnya adalah 0,08.
Oke, benar ya teman-teman, ada 2 angka di belakang koma. Oke, nah ini yang pertama. Kemudian yang 25%. Bagaimana cara kita mengubahnya ke bentuk desimal? Caranya yaitu dengan membuat 25% ini ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Nah, berapakah bentuk pecahan dari 25%? Ya, yaitu berarti 25 per 100. Kenapa? Karena kita tahu persen itu berarti artinya adalah per 100 atau penyebutnya itu berarti 100 gitu ya. Maka di sini 25 per 100. Sehingga kita akan memperoleh desimalnya yaitu ya 0,25. Oke, berarti kita sudah dapat semua desimalnya. Ada 0,5, ada 0,08, dan ada 0,25. Oke, kita tulis terlebih dahulu sesuai letak komanya ya. 0,5, 0,08, oke, kemudian 0,25. Oke, sekarang kita lihat manakah yang paling kecil, karena yang diminta adalah yang paling kecil ya. Dari 0,5, 0,08, dan 0,25, maka yang paling kecil adalah ya 0,08, berarti ini yang pertama. Kemudian yang mana? Nah, di sini 0,5 itu satu angka di belakang koma ya. Tapi sebenarnya 0,5 itu sama seperti 0,50. Jadi, jika bilangan desimal, angka 0 itu yang berada di belakang biasanya tidak ditulis. Berarti kalau seperti ini, kita tahu mana yang lebih kecil, yaitu 0,25. Oke, berarti ini yang kedua dan ini yang ketiga. Sekarang kita urutkan. Maka bentuk urutannya adalah tadi 0,08 itu diperoleh dari 2 per 25. Berarti 2 per 25. Kemudian yang mana lagi? Ya, 25%. Oke, 25%. Kemudian yang ketiga adalah ya 0,5. Maka inilah jawabannya. Sampai di sini semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya. Di sini Miss juga akan gunakan mengurutkan dengan cara mengubah ke bentuk pecahan desimal. Oke, di sini kita punya 1/5/8, kemudian ada 30%, 0,75, dan 0,8. Oke, mari kita mulai. Di sini, jika teman-teman perhatikan, ada pecahan campuran. Maka kita ubah dulu dia menjadi desimal. Sebelumnya, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Maka 8 kali 1, 8, ditambah 5 adalah 13. Berarti ini 13 per 8. Oke, karena kita akan mengubahnya menjadi pecahan desimal. Oke, misalnya di sini kita bagi dulu 13 dengan angka 8. Oke, maka kita akan dapat 1, di sini 8. Kemudian kita kurangi, di sini 5. Kemudian kita ini lebih kecil ya, 5, maka kita tambahkan koma, lalu tambahkan 0. Kita akan dapat 6 di sini. 6 dikali 8 adalah 48. Kemudian kita kurangi. Di sini kita punya 2. Kita tambahkan 0 lagi. Maka kita akan dapat ya 2 ya. 2 dikali 8 adalah 16. Kemudian kita kurangi lagi, maka kita akan peroleh angka 4. Kita tambahkan 0, maka 40 dibagi 8 adalah 5. 5 dikali 8 adalah 40.
sehingga habis. Oke, berarti dari sini kita tahu desimalnya adalah 1,625. 1,625. Oke. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini angka desimal yang diketahui itu ada yang 2 angka di belakang koma dan 1 angka di belakang koma. Maka, untuk lebih baiknya, kita ubah juga angka desimal yang kita punya ini menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, di sini apakah bisa langsung dipotong? Gitu kan ya, 1,62. Ternyata tidak bisa, karena angka belakangnya itu adalah angka 5. Sehingga, untuk mendapatkan 2 angka di belakang koma, maka kita bulatkan. Sehingga, angka 2-nya berubah jadi angka 3. Itu ya. Karena satuan terdekat itu ada 3. Satuan terdekat dari 2 itu 3 ya. Maka kita dapatkan desimalnya 1,63. Oke, selanjutnya adalah 30%. Nah, 30% ini seperti tadi kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan, yaitu nanti kita dapatkan 30 per 100. Oke, karena ini bisa kita coret ya, ini juga, maka kita akan peroleh 3 per 10, maka desimalnya adalah 0,3. Oke, inilah bentuk desimalnya. Oke, kita sudah dapat semua desimalnya. Selanjutnya, mari kita urutkan. Dia mintanya urutkan dari yang paling besar. Oke, kita coba dulu, misalnya kita tulis. Tadi kita punya 1,63. Terus kita punya 0,3. Terus kita punya 0,75. Dan yang terakhir kita punya 0,8. Oke. Kita mulai dari yang paling besar. Yang manakah yang paling besar? Ya, 1,63. Berarti kita tulis angka asal dari 1,63, yaitu 15 per 8. Oke, berarti urutannya dimulai dari 1, 5 per 8. Kemudian, yang kedua, ada, ya ini ya, 0,8, atau sama aja seperti 0,80. Oke, berarti dia yang kedua, yaitu kita peroleh dari angka aslinya 0,8. Nah, yang ketiga, ada 0,75. 0,75, dan yang terakhir, ya kita punya 0,3 dari 30%. Oke, berarti kita akan peroleh urutannya itu seperti ini. Nah, inilah jawabannya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini. Sekarang giliran teman-teman untuk mencoba pembahasan kita tentang pengurutan pecahan. Silakan kerjakan di buku tulis teman-teman ya. Semangat! Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap sehat dan semangat untuk belajar dari rumah ya, teman-teman. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.